Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Elsa BR Silaban dengan NIM D1C023077. Di sini saya mahasiswa Prodi Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan statistika dalam teknologi hasil pertanian dengan Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Bunga Mardotila SSI MStat. Baik teman-teman, di sini saya mengambil salah satu jurnal dengan judul Analisis Data Pertanian Tanaman Pangan untuk Memprediksi Hasil Panen di Kabupaten Malaka menggunakan metode Multiple Linear Regression. Sebagai berikut, saya mencantumkan link jurnal pada bagian bawah. Next. Pendahuluan. Di sini statistika berperan penting dalam menganalisis data hasil pertanian. Metode statistika seperti multiple linear regression digunakan untuk memprediksi hasil panen berdasarkan faktor-faktor seperti luas tanah, luas panen, dan curah hujan. Selanjutnya, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyajian, analisis, interpretasi, dan pengambilan kesimpulan dari data yang didapat. Di bidang pertanian, penerapan ilmu statistika digunakan untuk mempelajari data, pengamatan atau pengukuran yang diperoleh dari penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan sampai pada pemasaran hasil pertanian. Next. Di sini saya mencantumkan data statistika yang saya ambil dari jurnal tersebut pada tabel 1, yaitu data hasil produksinya pertanian 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 terdiri dari tanaman padi, jagung, dan kacang. Studi kasus Kabupaten Malaka pada padi 2021 mendapat 18.710 ton, untuk jagung mendapat 74.800 ton, pada kacang hijau pada tahun 2021 mendapat 2.819. Sumber datanya yaitu Dinas Pertanian Kabupaten. Next. Metodologi yang pertama itu studi literatur, yaitu referensi metode multiple linear regression. 2. Pengumpulan data, luas tanam, luas panen, curah hujan, dan rata-rata produksi. Ketiga, pre-preparation data, yaitu cleaning dan seleksi atribut penting. 4. Penerapan algoritma, yaitu menggunakan aplikasi Orange. 5. Analisis hasil, yaitu evaluasi prediksi dengan R2, MSE, RSE, dan MAE. Slide selanjutnya hasil prediksi tahun 2022 dan tahun 2020 sampai tahun 2026. Di sini saya juga mengambil data dari jurnalnya pada tabel 4 hasil prediksi. Berdasarkan tabel hasil prediksi, metode multiple linear regression dapat digunakan untuk memprediksi hasil panen dari data uji tersedia. Perhitungan menunjukkan hasil untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dengan atribut luas tanam dan luas panen terhadap panen produksi Pada hasil prediksi hasil panen pada padi 2026 mendapat 14.394 ton. Pada jagung tahun 2026 mendapatkan 77,765 ton. Pada kacang hijau tahun 2026 mendapatkan 14.635 ton. Di sini ada model regresi Y atau yang disebut dengan variabel tidak bebas sama dengan A konstanta tambah koefisien 1, variabel 1 tambah B2 yaitu koefisien 2 dan variabel 2. Next, analisis statistika. Yang pertama itu penerapan multilinear regression. Variabel independen yaitu luas tanah, luas panen, curah hujan. Variabel dependen yaitu hasil panen. Kedua, evaluasi model yaitu mean square error MSE.
2. Root mean square error RMSE. 3. Coefficient of determination atau yang disebut dengan R2. Next. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan yang pertama, metode multiple linear regression dapat memproduksi hasil panen tanaman pangan. 2. Koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,918 menunjukkan model memiliki akurasi tinggi. 3. Faktor luas tanah dan luas panen paling signifikan mempengaruhi hasil produksi. Di sini referensi yang saya terdapat pada slide. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih.